Ega Barokatul Fajri, SEMBA CSA. Saya merupakan dosen dari program studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Spesialisasi bidang keilmuan saya adalah mengajar pada konsentrasi manajemen keuangan dan investasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah manajemen keuangan 1, yang mana manajemen keuangan 1 itu merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi yang memiliki 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS secara teori dan 1 SKS secara praktek. Paparan video ini bertujuan untuk memperlihatkan kinerja Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan, khususnya pada bidang pendidikan. Oke, sebelum saya menjelaskan terkait teknik-teknik pengajaran yang saya gunakan, maka pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi singkat dari mata kuliah ini serta luaran yang diharapkan atas pembelajaran mata kuliah ini. Pesan pada mata kuliah ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait bagaimana cara mengelola keuangan, baik itu keuangan pribadi maupun keuangan perusahaan, serta mampu mengevaluasi beberapa permasalahan-permasalahan yang aktual pada lingkup perusahaan ataupun industri, serta mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah manajemen keuangan 1 nantinya diharapkan dapat memiliki insight-insight, diantaranya pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dalam ruang lingkup manajemen keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami secara teori dan perhitungan terkait perhitungan yang ada di dalam manajemen keuangan. Yang ketiga, diharapkan nantinya mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di ruang lingkup, baik itu perusahaan maupun industri, yang berupa laporan keuangan perusahaan yang terkait baik itu pendanaan, distribusi pendapatan, maupun keputusan investasi, yang mana keputusan tersebut secara korelasi memiliki hubungan terhadap konsep-konsep manajemen keuangan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memiliki keterampilan-keterampilan dan meningkatkan kompetensi-kompetensi mereka di dalam bidang manajemen keuangan. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengetahui topik-topik kontemporer yang aktual dan faktual saat ini, seperti bagaimana cara strategi menetapan investasi yang tepat dan pengelolaan keuangan yang tepat di era seperti saat ini. Mencapai kemampuan-kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan dihadapkan oleh beberapa teori-teori yang akan dirangkum selama 14 pertemuan. Adapun 14 pertemuan tersebut terdiri dari 9 pertemuan secara teori dan 5 pertemuan secara praktek. Kedua bentuk pertemuan tersebut yang dirangkum selama 14 pertemuan belum termasuk kegiatan evaluasi pembelajaran yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun kegiatan selama 14 ataupun 16 pertemuan tersebut yang terdiri dari kegiatan secara teori dan beserta evaluasinya akan dilakukan secara offline. Berikut topik-topik pembahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa selama 14 pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas terkait overview manajemen keuangan. Pertemuan yang kedua akan membahas terkait laporan keuangan dan laporan arus kas. Topik yang ketiga membahas terkait analisis rasio keuangan. Selanjutnya di pertemuan keempat kita akan melakukan praktek dan latihan soal terkait analisis laporan keuangan dan analisis rasio keuangan. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait pasar dan institusi keuangan. Selanjutnya kita akan membahas terkait time value of money atau nilai waktu uang. Dan yang selanjutnya sebelum UTS kita akan melakukan praktek dan latihan soal terkait time value of money. Di pertemuan yang ke-8, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran dalam bentuk ujian tengah semester. Setelah kita melakukan ujian tengah semester, maka di pertemuan yang ke-9 kita akan membahas terkait tingkat bunga. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait obligasi dan valuasinya. Dan di pertemuan ke-11 kita akan melakukan praktek dan latihan soal terkait obligasi dan valuasinya. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait saham dan valuasinya. Di pertemuan ke-13 kita akan melakukan praktek dan latihan soal terkait saham dan valuasinya. Di pertemuan yang ke-14 kita akan membahas terkait return dan resiko. Dan di pertemuan yang terakhir kita akan melakukan praktek dan latihan soal terkait return dan resiko. Nah, setelah pertemuan 15 selesai, nantinya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran dalam bentuk ujian akhir semester. Oke, setelah kita tahu gambaran singkat dari mata kuliah manajemen keuangan 1, maka selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait teknik-teknik pengajaran yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung.
Adapun teknik yang pertama yang saya gunakan yaitu teknik delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan topik-topik perkuliahan kepada mahasiswa. Dalam pemberian materi di mata kuliah Manajemen Keuangan 1, maka saya selalu mengkombinasikan beberapa metode-metode pembelajaran seperti metode ceramah, metode diskusi, metode komunikasi interaktif, metode studi kasus, dan metode praktek terkait manajemen keuangan. Kombinasi pada metode pembelajaran tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mereka mampu memahami secara detail terkait manajemen keuangan 1. Adapun deskripsi secara singkat terkait metode-metode yang saya gunakan dalam teknik delivery, yang pertama adalah metode ceramah. Selama proses metode ceramah itu berlangsung, saya menyiapkan suatu materi terkait topik-topik perkuliahan. Adapun materi yang saya siapkan mengacu pada salah satu textbook karangan Brigham, Acme F, Michelle C. and Hart dengan judul Financial Management Theory and Practice. Selain mengacu pada textbook tersebut, saya juga mengacu pada beberapa artikel-artikel penelitian, khususnya penelitian yang pernah saya lakukan dalam bidang manajemen keuangan. Metode yang kedua dalam bentuk studi kasus. Adapun dalam bentuk studi kasus tersebut, saya selalu menyiapkan beberapa kasus-kasus yang relevan dengan topik pembahasan pada hari tersebut. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan membuat ringkasan secara individu. Adapun penyelesaian kasus-kasus tersebut dilakukan secara kelompok dan setiap mahasiswa nantinya memiliki kesempatan yang sama untuk mempresentasikan hasil ringkasan yang telah mereka kerjakan secara kelompok, namun dalam proses wawancara ataupun presentasi bersifat secara individu. Hal tersebut saya lakukan dengan tujuan agar setiap mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan analisis-analisis serta pengambilan keputusan terkait permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kasus tersebut. Di sisi lain, hal tersebut saya lakukan sebagai salah satu cara yang paling efektif menurut saya agar mahasiswa mampu memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang mereka kerjakan secara individu dan terukur. Metode yang ketiga dari teknik delivery adalah praktek manajemen keuangan. Adapun dalam proses praktek manajemen keuangan, saya memberikan kepada mahasiswa soal-soal terkait manajemen keuangan seperti soal-soal dalam analisis rasio keuangan, yang mana nantinya mahasiswa dapat menyelesaikan soal-soal tersebut secara individu dan mempresentasikan hasil yang telah mereka kerjakan dan mereka analisis secara individu. Adapun teknik yang kedua yaitu terkait interaksi. Bagaimana cara saya berinteraksi kepada mahasiswa? Adapun interaksi saya selama proses pengajaran dengan mahasiswa, saya cenderung fokus dengan model student center learning, yang mana metode tersebut berfokus kepada mahasiswa. Bentuk interaksi pada penerapan student center learning di mata kuliah Manajemen Keuangan 1 terlihat pada saat terjadinya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya yang sama-sama saling berdiskusi satu sama lain. Di sisi lain, bentuk interaksi tersebut juga saya lakukan pada saat melakukan praktek manajemen keuangan. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut agar antara dosen dan mahasiswa saling terjadi komunikasi dua arah. Dalam berinteraksi kepada mahasiswa, selain saya menerapkan student center learning, saya juga menyediakan beberapa media pembelajaran yang lainnya, seperti media pembelajaran yang telah disiapkan oleh universitas dalam bentuk e-learning, yang mana dapat diakses melalui elearningmu.umla.ac.id. Hal tersebut bertujuan agar saya dapat melakukan diskusi bersama mahasiswa terkait topik-topik yang aktual dan dapat memberikan feedback kepada mahasiswa atas hasil diskusi tersebut serta memberikan penilaian terhadap tugas-tugas apa yang telah mereka kerjakan. Saya juga menyiapkan beberapa media komunikasi seperti media WhatsApp, yang mana dengan adanya media WhatsApp tersebut mempermudah saya untuk bisa berkomunikasi kepada mahasiswa di luar perkuliahan selama 24 jam dan 7 hari, dan tidak jarang juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan atau lontaran terkait kasus-kasus yang terkini dalam lingkup manajemen keuangan. Teknik yang terakhir adalah assessment. Bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa? Di awal perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa terkait kontrak-kontrak pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 semester. Hasil dari pembahasan kontrak kuliah bersama mahasiswa nantinya akan disepakati bersama antara dosen dengan mahasiswa.
Adapun isi dari kontrak kuliah tersebut, selain mengisi terkait subbab materi-materi yang akan dibahas selama 1 semester, di dalamnya juga tercantum terkait proses atau kriteria dan bobot penilaian terhadap kinerja mahasiswa selama 1 semester. Hal tersebut saya sampaikan di awal dengan tujuan agar mahasiswa mampu menetapkan strategi-strategi yang tepat selama proses perkuliahan itu berlanjut, yang nantinya mahasiswa dapat lebih mempersiapkan diri dan menentukan strategi yang tepat agar mereka dapat memperoleh nilai yang maksimal dan dapat mengikuti perkuliahan ini secara tepat dan mereka dapat paham akan mata kuliah yang diambilnya. Kriteria dan bobot penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah ini meliputi: pertama, terkait keaktifan, sikap, dan perilaku sebesar 15%, dan yang kedua terkait kuis, pretest, dan posttest sebesar 10%, dan kemudian tugas individu sebesar 20%. Keempat, terkait ujian tengah semester sebesar 25%, dan yang terakhir terkait hasil evaluasi ujian akhir semester sebesar 30%. Oke, setelah saya menjelaskan terkait teknik-teknik pengajaran yang saya gunakan dengan metode DIE, maka selanjutnya saya akan memperlihatkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah manajemen keuangan dasar yang dilakukan secara offline. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semuanya, kita buka perkuliahan hari ini dengan bacaan al-basmalah. Sebelum saya menjelaskan terkait materi selanjutnya ya, terkait analisis rasio keuangan, maka saya akan sedikit mengulik terkait materi sebelumnya ya. Kita sebelumnya menjelaskan terkait materi analisis laporan keuangan. Ya. Oke. Sekarang apa sih yang kalian ketahui terkait laporan keuangan itu? Ada yang mau bantu jawab? Apa? Laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan itu adalah pemasukan dan pengeluaran itu mesti ada catatannya. Jadi setiap perusahaan memiliki catatan tersendiri untuk laporan keuangan. Kalau Mas Farid gimana? Menurut saya laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan laba atau rugi, juga pengeluaran atau pemasukan dari perusahaan tersebut. Jadi bisa saya simpulkan ya bahwasanya analisis laporan keuangan itu merupakan salah satu informasi yang mana informasi tersebut memberikan pengetahuan terkait kondisi keuangan perusahaan. Nah, kemudian jenis-jenis laporan keuangan yang kemarin itu apa aja sih? Bisa siapa yang menjawab? Raise your hand. Banyak, silakan. Ada laporan bagi, laporan arus kas, dan juga laporan neraca. Oke, saya ulang lagi ya, bahwasanya laporan neraca itu akan kondisi dari kekayaan perusahaan itu sendiri. Apakah kondisi perusahaan itu baik atau buruk dilihat dari segi dua faktor apa? Aktiva dan juga pasiva. Aktiva sama apa? Pasiva. Oke. Kita mempelajari terkait apa itu laporan keuangan. Maka kita akan mempelajari berikutnya terkait bagaimana sih cara menganalisis. Kalau kita tahu ya bahwasanya kan laporan keuangan kan hanya sekedar bentuk laporan. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan tersebut? Kalau kita hanya sekedar tahu angkanya, tapi nggak tahu bagaimana performa dari kondisi perusahaan tersebut. Maka dari itu perlu kita untuk mempelajari terkait analisis rasio keuangan. Rasio itu sebenarnya apa sih secara harfiah? Ada yang tahu? Perbandingan nilai atau perubahan nilai. Rasio keuangan tersebut adalah salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Bagaimana cara hubungan analisis rasio itu terhadap kinerja perusahaan? Bahwasanya kan kita harus tahu nih, kinerja perusahaan itu merupakan salah satu indikator baik itu bagi manajemen, dari pihak manajemen, baik bagi investor, selaku investor ketika dia akan melakukan investasi, kan penting ya untuk mengetahui bagaimana sih kondisi kinerja perusahaan tersebut. Adapun analisis rasio keuangan, hubungan antara analisis rasio keuangan dan kinerja itu sendiri, yang pertama, acuan untuk perusahaan mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan laporan keuangan yang bersifat tahunan itu sebagai acuan bagi perusahaan ataupun investor melihat kondisi perusahaannya itu baik atau buruk. Pentingnya kita hubungan antara rasio keuangan itu sendiri adalah membandingkan data keuangan dua periode. Seperti yang pernah kalian lihat kemarin di bentuk laporan keuangan itu pasti kan ada di tahun 2020, ada 2021. Nah, hal tersebut kenapa kok dibuat 2 tahun 2020-2021? Agar kita bisa mengetahui perusahaan ini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan
dengan cara membandingkan dua laporan keuangan tersebut. Oke, fungsinya untuk membandingkan bagaimana kondisi keuangan di tahun 2022 dengan 2021. Salah satu langkah trik kita untuk bisa melihat, oh perusahaan itu layak nggak sih saya lakukan investasi di perusahaan tersebut. Salah satunya adalah dengan melihat laporan keuangan. Tetapi laporan keuangan tersebut harusnya sudah dilakukan analisis. Nah, kemudian terus manfaat dari analisis rasio keuangan itu sendiri apa sih Bu? Dari analisis rasio keuangan, perusahaan itu bisa menjadikan sebagai alat pengambil keputusan. Contoh, profit perusahaan A di tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar 2%. Rasio keuangan itu bisa menjadi tolak ukur bagi para stakeholder. Stakeholder di dalam keuangan itu siapa? Ada yang tahu siapa stakeholder? Manajer keuangan, Bu. Manajer keuangan. Terus berarti investor ya yang termasuk sebagai stakeholder, mengetahui kinerja dan atau performa perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan itu apa? Nah, maksudnya perbandingan internal itu seperti apa? Yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu. Seperti yang sudah sampean lihat pada laporan keuangan ada tahun 2020 dengan 2021. Itu merupakan salah satu bentuk jenis analisis rasio keuangan yang mana mereka harus menganalisis, membandingkan antara tahun 2020 dengan 2021 dan seterusnya. Yang kedua, perbandingan eksternal. Perbandingan eksternal itu yaitu membandingkan antara kondisi perusahaan A dengan perusahaan B. Mana yang akan lebih prioritaskan? Dia menginvestasi ke perusahaan A atau perusahaan B? Contoh di perusahaan Unilever, ya. Salah satu kompetitor dari Unilever itu apa? Yang menghasilkan produk yang sejenis Indofood ya. Nah, salah satunya Indofood. Nah, hal tersebut ketika sampean selaku investor atau pengen melakukan investasi, melihat kondisi laporan keuangan. Nah, dalam setiap pengelolaan keuangan, salah satu tujuan pengelolaan keuangan itu adalah satu, untuk mendapatkan profit. Jadi bisa kita simpulkan ya, rasio keuangan itu merupakan sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk kita mengetahui performa dari perusahaan. Nah, kemudian jenis rasio keuangan selanjutnya itu ada 5 yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Kemudian yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga adalah rasio leverage, yang keempat rasio profitabilitas dan rasio pasar. Oke. Next, saya akan menjelaskan terkait rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu sebenarnya apa sih? Kalau kita tarik secara harfiah ya, likuiditas itu adalah bahasa singkatnya liquid. Liquid itu artinya kadar. Ya, sesuatu yang mudah dicairkan. Nah, di sini pada pembahasan analisis rasio keuangan ini, rasio likuiditas itu merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk apa? Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendek. Ada 2 jenis rasio keuangan, rasio likuiditas yang bisa digunakan oleh para stakeholder ataupun pelaku analis keuangan. Yang pertama itu adalah rasio lancar atau yang disebut dengan current ratio. Adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan antara aset lancarnya dengan utang lancar. Ya. Jadi komponen-komponen yang masuk di dalam aset lancar yang terdiri dari kas, kemudian piutang, kemudian persediaan dan yang lain sebagainya seperti yang sudah kalian pelajari itu masuk ke komponen aset lancar. Rumus dari rasio lancar itu sendiri adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio yang kedua untuk bisa dijadikan sebagai indikator atau proksi untuk menghitung rasio likuiditas, quick ratio. Nah, makanya turunlah rumusnya seperti ini. Quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Contoh 2021 hasil dari current rasionya perusahaan itu sebesar 3,5%. Current rasio di 2022 itu sebesar 4,2%. Dari 4,2 sama 35 itu 3,5 yang mana yang lebih tinggi? 2022. Nah, dari angka ini kita bisa mengetahui kan current rasio itu jauh lebih tinggi tahun 2022 dan dengan kata lain mengalami peningkatan. Oleh sebab itu sampean semua ini selaku investor
perusahaan A ini lebih bagus, maka saya akan lebih memilih perusahaan A untuk melakukan investasi. Ada pertanyaan? Ada kan jika perusahaan itu tidak memiliki pesaing seperti KAI, kan cuma yang satu, Ya. bukan tidak ada pesaingnya. Nggak ada pesaingnya Mbak ya, contohnya KAI ataupun sejenis Telkom ya. Nah, Telkom itu maka yang bisa kita lakukan untuk membandingkan kinerja adalah dengan membandingkan kinerja dari tahun ke tahun. Jadi kita fokus melakukan analisis secara dengan metode internal, mengetahui apakah kondisi perusahaan tersebut dari segi quick ratio-nya itu baik atau buruk. Maka analisisnya adalah ketika kondisi perusahaan itu memiliki nilai rasio yang semakin tinggi, itu akan membuktikan bahwasannya perusahaan tersebut memiliki aset likuid yang likuid semakin bagus. Angka ini ya, hitunglah current ratio dan kemudian sama quick ratio. Terkait current ratio, silakan Mbak Zalfa. Mbak Zalfa, saya tanya, 70.000 itu tadi dari mana aja? Kas 10 juta, piutang dagang, Kas berapa? Utang gaji, utang lain-lain. utang diesel, utang 200, utang gaji, utang 500, Belum cara menghitung current ratio? Oke, sekarang yang akan menjawab bagian quick ratio, monggo Mbak Sri. Rasio selanjutnya adalah terkait rasio aktivitas. Nah, apa sih rasio aktivitas itu? Nah, rasio aktivitas itu biasanya orang itu nyebutnya lebih singkatnya rasio efisiensi. Nah, pada dasarnya rasio ini itu pengen hitung. Jadi dengan rasio aktivitas ini kita bisa mengetahui besar kecilnya efisiensi operasional perusahaan dalam memanfaatkan adanya aktiva-aktiva yang dimiliki. Pada rasio ini ada proksi yang bisa digunakan dalam perhitungan rasio aktivitas. Yang pertama adalah receivable turnover atau rasio perputaran piutang. Di saya statusnya perusahaan itu hutang ke saya. Ya. Tetapi di dalam pencatatan perusahaan itu masuknya adalah piutang. Pada rasio aktivitas ini nggak hanya beban-beban operasional saja yang akan kita hitung. Yang pertama adalah dari segi perputaran piutang. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat sih perusahaan mampu mengumpulkan piutang usaha dari pelanggan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, rumusnya adalah total penjualan dibagi dengan piutang. Nah, kalau itu bersifat tahunan. Tetapi Bu, kan kita namanya aja rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu kan harusnya kita ngitungnya kan per hari ya, atau per transaksi per kegiatan. Nah, itu bisa. Makanya itu dinamakan dengan days of receivable. Days of receivable di mana perputaran piutang itu dihitung per hari. Rumusnya jatuhnya adalah anggap saja satu tahun itu 365. Jadi di sini bisa 365 atau 360 hari dibagi dengan perputaran piutang. Karena cara menganalisisnya Bu, kondisinya mana yang lebih baik, kondisi rasionya itu tinggi ataupun rendah. Nah, aktivitas receivable turnover itu dikatakan baik ketika rasio tersebut memiliki angka yang sangat tinggi. Yang kedua adalah perputaran persediaan atau yang dinamakan dengan inventory turnover. Nah, rasio yang memperlihatkan berapa kali sih perusahaan itu dapat mengkonversi persediaannya dalam menghasilkan penjualan. Antara receivable turnover sama inventory turnover memiliki analisis yang sama. Yang ketiga dari bagian rasio aktivitas itu adalah yang namanya payable turnover, perputaran utang. Nah, kalau perputaran utang ini ya memperlihatkan bahwasannya seberapa besar sih atau berapa kali sih percepatan perusahaan itu dalam menarik hutang-hutang yang ada di para nasabah. Rumusnya adalah rumus dari payable turnover atau perputaran utang itu adalah beban pokok penjualan. Bagian dari rasio aktivitas yang keempat itu adalah perputaran modal kerja. Modal itu sendiri terdiri dari ekuitas atau modal sendiri sama perusahaan cuma tahu modal kerja yang dimiliki itu mampu menghasilkan berapa kali penjualan sih sehingga dia dapat untung. Ada dua
dua lagi dari rasio aktivitas, yaitu perputaran aktiva tetap. Jadi gunanya perputaran aktiva tetap itu untuk mengetahui presentase dari penjualan itu besarnya penjualan itu mampu nggak sih ditopang dengan adanya aset tetap yang dimiliki. Perputaran aktiva ini adalah keseluruhan dari total aset. Oke, rasio yang ketiga itu adalah rasio leverage atau biasanya orang sebut itu ya rasio hutang. Berapa besar sih aset yang dimiliki oleh perusahaan itu dibiayai oleh hutang? Kalau rasio leverage, rasio aktivitas tadi itu ada 6, rasio leverage itu ada 3 proksi yang biasanya digunakan untuk oleh para analis ya. Para analis yang pertama itu adalah DAR atau debt to asset ratio. Singkatnya adalah DAR. Biasanya orang yang nyebutnya DAR aja karena kalau debt to asset ratio kepanjangan jadi DAR ya. DAR. Yang kedua itu debt to equity ratio. Nah, yang ketiga itu adalah time interest earned atau TIR. Bukan beberapa praktek ya terkait rasio keuangan yang nantinya akan dikelompokkan menjadi 8 kelompok ya. Pemegang saham itu tuh banyak Pak. Komponen saham banyak orang-orangnya. Jadi pemegang saham itu ada yang namanya pemegang saham prioritas ya. Pemegang saham prioritas itu siapa? Yaitu pemilik perusahaan itu. Ini ya terkait laporan keuangan. Nah, di situ setiap kelompok memperoleh cash laporan keuangan yang berbeda. Nah, nantinya kalian harus menyelesaikan beberapa analisis ya. Analisis keuangan yang sudah saya jelaskan tadi diselesaikan ya. Diselesaikan dan kemudian 1 atau 2 item rasio bisa kalian paparkan di sini. Oke? Maksimal 7 menit silakan dikerjakan. Oke, next kelompok 5. Oke, silakan. Perusahaan dan informasi mau membahas rasio apa? rasio lancar atau bukan rasio. Oke. Analisis kami tentang laporan keuangan dari perusahaan dan informasi BK pada tahun 2022 untuk aset lancarnya sebesar 16.229.570.163 rupiah dan untuk utang lancarnya sebesar 4.431.038.459.634 rupiah dan hasil dari pembagian aset lancar dengan utang lancar kita dapatkan sebesar 3,8%. Dan untuk analisa laporan keuangan pada tahun 2021 itu aset lancar dari perusahaan KLB Pharma Tbk kita bagi sebesar 15.712.000. Jadi kesimpulannya untuk rasio lancar dari perusahaan KLB Pharma Tbk ini pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,6% dari tahun 2021. Oke, terima kasih. Kita presentasikan di minggu berikutnya ya, minggu depan. Oke. Sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, maka saya akan review ulang lagi ya terkait materi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan itu gunanya untuk apa? Salah satunya rasio apa aja? Rasio kita pelajari bersama pada hari ini bermanfaat. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video yang bisa saya sampaikan terkait proses pembelajaran pengajaran saya kepada mahasiswa dengan metode direct interaction. Semoga dengan pemaparan video kali ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.